Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat radio malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Cerita Abu Nawas dan Baginda Raja tersesat di hutan angker. Cerita Abu Nawas kali ini bermula dari Baginda Raja yang baru saja melantik hakim baru istana. Hakim tersebut terkenal jujur dan baik hati. Baginda menyukai hakim baru itu karena gemar berburu di hutan layak dirinya. Di sela-sela waktu santai, Baginda Raja memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya. "Bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan?" tanya dia. "Alhamdulillah Paduka, semua pekerjaan masih bisa hamba atasi," jawab hakim tersebut. "Bagus, awas, jangan main-main dengan jabatanmu. Kalau kamu sampai ketahuan menerima sogokan, aku bukan hanya akan memecatmu, tapi juga akan memenjarakanmu," ancam Baginda Raja. "Jangan khawatir Paduka, hamba ini bukan tipe orang yang suka disogok. Hamba justru sangat membenci perbuatan itu. Hamba ini sudah kaya Paduka, buat apa menerima sogokan? Bukankah Paduka tahu sendiri, gaji sebagai hakim sepenuhnya hamba sumbangkan untuk fakir miskin," ujar hakim baru itu. "Baiklah, aku percaya. Oh iya, aku dengar kau gemar berburu di hutan. Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama?" ajak Baginda Raja. "Dengan senang hati wahai Paduka yang mulia. Hamba terima ajakan Paduka," balas hakim baru. "Baiklah, besok kita berangkat, tapi aku akan mengajak serta Abu Nawas," timpal Baginda Raja. Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya langsung menerima ajakan Baginda Raja. Dengan begitu, ia bisa menghindari kemarahan sang istri. Singkat cerita, Abu Nawas, hakim baru tersebut, dan Baginda Raja pergi meninggalkan istana. Ketiganya mulai perjalanan menuju hutan. "Abu Nawas, apa kamu punya saran? Hutan mana yang akan kita tuju?" tanya Baginda Raja. "Ada Paduka, hutan di seberang lautan. Di sana banyak hewan kijang, tapi hutan tersebut terkenal angker," jawab Abu Nawas. "Sama setan saja masa takut? Ayo kita ke sana," balas Baginda Raja. Ketiganya lalu menuju hutan yang terkenal angker. Saat akan memasuki hutan tersebut, Abu Nawas mulai merasakan hal mistis. "Paduka, apa Paduka yakin akan masuk ke dalamnya?" tanya Abu Nawas. Tidak berapa lama, tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka. Baginda Raja dan hakim istana langsung mencabut anak panah dan membidiknya. Tapi sayang bidikan mereka meleset, sehingga membuat kijang tersebut berlari ke hutan. "Ayo kita kejar!" teriak Baginda Raja. Mereka pun mengikuti arah larinya kijang. Ketika sedang mengejar hewan buruan, tiba-tiba muncul seekor harimau. Melihat ada mangsa di depannya, harimau itu langsung mengejarnya. Baginda Raja dan Abu Nawas serta hakim istana spontan berlari menghindari kejaran harimau tersebut. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya mereka bertiga pun selamat. Namun alangkah terkejutnya mereka saat mengetahui tengah berada di dalam hutan. Pasalnya, mereka bertiga tersesat di tengah hutan yang angker. Mereka tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Di tengah situasi yang mencekam itu, tiba-tiba muncul kakek tua misterius yang berpakaian serba putih. Kakek tua itu menanyakan perihal kedatangan mereka ke hutan tersebut. "Kenapa kalian sampai ke tempat ini? Tahukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya?" tanya kakek tua tersebut. "Kami tersesat, Kek. Apakah kakek bisa membantu kami?" kata Baginda Raja. "Aku bisa membantu kalian, tapi masing-masing dari kalian hanya dibatasi satu permintaan," balas kakek tua. Kemudian Baginda Raja mengungkapkan keinginannya. "Begini Kek, aku ingin pulang ke istana. Aku ini adalah raja.
Aku tidak ingin kehilangan istanaku, minta Baginda Raja. Baiklah, keinginanmu aku kabulkan, jawab kakek tua. Seketika Baginda Raja langsung menghilang dan dengan sekejap ia sudah berada di istana, duduk di singgasana bersama sang permaisuri. Syukurlah, akhirnya aku bisa kembali berada di sini, ucap Baginda Raja. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada hakim istana. Aku adalah hakim istana yang kaya raya. Aku ingin pulang ke rumahku yang megah. Aku tak mau kehilangan harta kekayaan. Aku ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku, pinta hakim baru tersebut. Baiklah, keinginanmu aku kabulkan, jawab si kakek tua. Seketika hakim istana langsung menghilang dan berada di rumah megahnya berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Kini tinggal Abu Nawas seorang di dalam hutan. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada Abu Nawas. Aku ini orang miskin kek, rumahku kecil dan tidak ada harta yang berharga di rumah. Aku juga sedang cekcok dengan istri. Aku tidak tahan dengan omelannya. Hal inilah yang membuatku tidak betah di rumah. Jadi aku meminta supaya Baginda Raja dan hakim istana kembali ke sini untuk menemaniku, pinta Abu Nawas. Seketika permintaan Abu Nawas terkabul, Baginda Raja dan hakim istana tiba-tiba kembali berada di sampingnya. Hakim istana dan Baginda Raja terkejut dengan kejadian ini. Kenapa kami kembali berada di sini? Tanya Baginda Raja dan hakim istana. Itu atas permintaan kawanmu. Katanya dia sedang tidak betah di rumah. Dia ingin kalian berdua menemaninya di sini, jawab kakek tua itu. Abu Nawas, kamu kurang ajar, teriak hakim istana dan Baginda Raja. Sementara si kakek tua misterius itu langsung menghilang dari hadapan mereka. Itulah cerita Abu Nawas, Baginda Raja, dan hakim istana yang tersesat di hutan angker. Bagi Abu Nawas, tidak perlu menjadi pintar untuk mendapatkan uang. Abu Nawas memiliki tetangga, sebut saja Abu Jahil. Abu Jahil selalu merasa lebih pintar dari Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas enggan meladeni ketika dia mengajak bermain tebak-tebakan karena tidak mau mempermalukannya. Suatu ketika, Abu Jahil tengah nongkrong di warung bersama beberapa orang. Dengan sesumbar Abu Jahil mengatakan bahwa Abu Nawas takut ketika diajak tebak-tebakan. Teman-teman Abu Jahil setengah tidak percaya, sebab mereka tahu kecerdikan Abu Nawas. Untuk membuktikan kecerdasannya, Abu Jahil mengajak teman-temannya bermain tebak-tebakan. Jika kalian tidak bisa menjawab tebakan saya, maka kalian kasih saya 5 dinar. Jika saya tidak bisa menjawab tebakan kalian, saya kasih kalian 50 dinar, kata Abu Jahil. Namun anehnya, semua tebakan yang dilontarkan oleh temannya bisa dijawab oleh Abu Jahil. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang. Seketika Abu Jahil menantangnya, tetapi Abu Nawas cuek saja dan duduk agak jauh sambil memesan segelas teh. Tuh kan, Abu Nawas takut meladenin saya karena dia takut kalah. Mungkin kecerdasannya sudah berkurang, kata Abu Jahil. Mendengar ucapan Abu Jahil, Abu Nawas merasa dilecehkan. Akhirnya, Abu Nawas mendekati Abu Jahil dan menerima tantangannya. Orang-orang yang ada di warung merasa akan ada tontonan gratis, dan mereka mengerumuni keduanya. Apa tantanganmu, wahai Abu Jahil? Kata Abu Nawas. Kita akan adu kecerdikan dengan bermain tebak-tebakan. Kali ini kamu pasti kalah, kata Abu Jahil. Lantas seperti apa peraturannya, wahai Abu Jahil? Tanya Abu Nawas. Jika kamu tidak bisa menjawab tebakan saya,
maka kasih saya 5 dinar. Jika saya tidak bisa menjawab tebakanmu, saya kasih kamu 50 dinar, kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Nawas menyetujui aturannya. Tetapi Abu Jahil meminta agar mengajukan pertanyaannya terlebih dahulu. Tebak-tebakan pun dimulai. Berapa jarak bumi dengan langit? Tanya Abu Jahil. Mendengar pertanyaan seperti itu, Abu Nawas terkejut. Lalu Abu Nawas merogoh sakunya dan memberikan uang 5 dinar ke Abu Jahil. Sekarang giliran Abu Nawas memberikan pertanyaan. Hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan itu, Abu Jahil juga kaget. Tetapi ia berpikir keras untuk mencari jawaban. 1 jam kemudian, dia belum bisa menemukan jawabannya. Akhirnya ia terpaksa memberikan 50 dinar ke Abu Nawas. Memangnya hewan apaan Abu Nawas? Tanya Abu Jahil penasaran. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas memberinya 5 dinar. Saya butuh jawaban, bukan uang, kata Abu Jahil. Saya tidak tahu jawabannya, makanya saya kasih 5 dinar. Kan begitu aturannya, kata Abu Nawas. Sekarang giliran saya bertanya, lanjut Abu Nawas. Hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Nawas. Kan sudah ditanyakan, kenapa ditanyakan lagi? Protes Abu Jahil. Kamu kan belum bisa menjawabnya. Tadi kan aku kasih kamu 5 dinar karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang sama, kata Abu Nawas. Untuk itu, terpaksa Abu Jahil memberikan 50 dinar lagi untuk Abu Nawas. Tebak-tebakan pun berakhir dengan Abu Jahil pergi dengan wajah malu dan kesal, sementara Abu Nawas tertawa cekekekan. Dalam permainan itu, Abu Nawas untung 90 dinar dengan bermodal pertanyaan hewan berkaki 3. Dikerjai balik Abu Nawas, tabib palsu rugi ratusan dinar. Abu Nawas mengerjai balik tabib palsu. Penipu itu bahkan sampai rugi ratusan dinar. Bermula dari suatu hari di kota tempat tinggal Abu Nawas, dihebohkan adanya tabib baru yang mengaku sakti. Dia sesumbar bisa mengobati penyakit apa saja. Walhasil rumahnya didatangi ratusan pasien. Padahal tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Ia menggunakan keahlian sulapnya untuk menipu warga. Hal inilah yang membuat warga makin percaya pada kesaktian palsu sang tabib palsu. Ada juga pasien yang tidak kunjung sembuh, namun karena rayuan manis sang tabib palsu, ia selalu menuruti perkataannya agar kembali berobat. Sampai pada suatu ketika Abu Nawas jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Atas saran sang istri, Abu Nawas disuruh berobat ke tabib tersebut. Kala itu Abu Nawas belum tahu kalau tabib tersebut adalah seorang penipu. Ia pun menuruti saran istrinya. Namun, sudah 3 kali berobat, sakit Abu Nawas tidak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat bayarnya 100 dinar dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada dirinya. Akibatnya Abu Nawas mulai curiga jangan-jangan tabib itu seorang penipu. Seiring berjalannya waktu, Abu Nawas pun sudah sehat seperti sedia kala. Lalu terbesit dalam benaknya untuk mengerjai tabib palsu tersebut. Aku harus mendapatkan 300 dinarku, tapi bagaimana caranya ya? Tanya Abu Nawas dalam hati. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Keesokan harinya, dia membuka praktik pengobatan di depan rumahnya, lengkap dipasang papan yang bertuliskan, sembuh bayar 100 dinar, kalau tidak sembuh uang kembali 1000 dinar. Para pasien yang rencananya berobat ke tabib palsu mendadak memilih datang ke rumah Abu Nawas.
Rumah Abu Nawas pun penuh sesak oleh pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang diobati berhasil disembuhkan. Sementara di rumah tabib palsu terlihat sepi. Tidak ada seorang pasien pun yang datang. "Hari ini kenapa sepi sekali?" tanya sang tabib dalam hati. Selang beberapa lama datanglah asistennya dan mengabarkan berita tentang klinik Abu Nawas. "Tuan, Abu Nawas sekarang buka praktik pengobatan," kata asistennya melaporkan. "Benarkah?" tanya sang tabib. "Benar Tuan, di rumah Abu Nawas ramai sekali pasien datang. Itulah kenapa hari ini di rumah Tuan sepi pasien," jawab asistennya. Mendengar kabar itu, sang tabib tertawa mengejek. Memangnya Abu Nawas sakti? Menyembuhkan dirinya saja tidak bisa, balas sang tabib dengan terus tertawa. "Bukan masalah sakti atau tidaknya Tuan, tapi di depan rumah Abu Nawas terpajang papan yang bertuliskan sembuh bayar 100 dinar, kalau tidak sembuh uang kembali 1000 dinar, ujar sang asisten. "Oh, pantas aku hari ini sepi pasien. Tapi apa emang benar begitu?" tanya sang tabib penasaran. "Saya lihat sendiri Tuan, tapi anehnya pasien yang berobat ke Abu Nawas hampir semuanya sembuh dari penyakitnya," jawab sang asisten. Mendengar penuturan asistennya, muncul sifat asli tabib palsu. Ia berencana menipu Abu Nawas. "Beberapa hari ke depan, untuk sementara kita tutup dulu. Biarlah Abu Nawas yang membuka praktek pengobatan," ucap sang tabib kepada asistennya. "Memangnya kenapa Tuan?" tanya asistennya penasaran. "Aku punya rencana untuk menipu Abu Nawas. Aku pasti akan mendapatkan 1000 dinar, jawab tabib palsu itu. "Tapi bagaimana caranya?" tanya sang asisten bertambah penasaran. "Begini, aku akan berobat ke tempat Abu Nawas. Aku akan berpura-pura sakit pada indera perasa lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, tentu saja aku akan mengatakan tidak. Karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan hanya aku," paparnya. "Dengan begitu, aku bisa dengan mudah mendapat 1000 dinar, kata sang tabib menjelaskan. Singkat cerita, datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, aku ingin berobat kepadamu," kata sang tabib. "Bukankah kau seorang tabib? Kenapa malah berobat kemari?" tanya Abu Nawas. "Iya benar, tapi di tempatku tidak ada obatnya, makanya aku datang ke sini," jawab sang tabib. "Memangnya kamu sakit apa?" tanya Abu Nawas lagi. "Begini Abu Nawas, entah kenapa lidahku mati rasa. Aku tidak bisa merasakan apa-apa," kata sang tabib berpura-pura mengeluh. Tapi Abu Nawas menangkap firasat kurang baik. Ia yakin kalau tabib palsu itu hendak menipunya. "Aku tidak akan tertipu untuk yang kedua kalinya. Justru kedatanganmu sudah aku tunggu-tunggu," ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas menyuruh sang tabib untuk menunggunya di ruang pengobatan. Abu Nawas segera memeras buah jeruk yang sangat asam dan menuangnya ke dalam gelas. Lalu gelas tersebut diberikan kepada sang tabib. "Ini obatnya sudah jadi, minumlah," ucap Abu Nawas. Ketika sang tabib meminumnya, mukanya mendadak berkerut menahan rasa kecut. "Kamu menipuku ya? Ini bukan obat, tapi air jeruk yang sangat kecut," kata tabib itu emosi. "Alhamdulillah, berarti lidahmu sudah tidak lagi mati rasa. Sekarang bayar ongkos berobatnya," pinta Abu Nawas. Tapi sang tabib tidak putus asa. Ia terus berusaha agar bisa mendapatkan 1000 dinar. Hari berikutnya, ia kembali mendatangi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, aku mau berobat lagi," kata sang tabib palsu. "Oh, silakan. Apa lidahmu masih mati rasa?" tanya Abu Nawas meledek. "Bukan, kali ini penyakitnya berbeda," jawab sang tabib. "Luar biasa, ternyata kamu punya banyak stok penyakit. Kali ini apa penyakitnya?" tanya Abu Nawas lagi. "Aku hilang ingatan Abu Nawas," jawab tabib palsu itu. "Apakah kamu kesandung kasus korupsi makanya hilang ingatan?" tanya Abu Nawas.
Enak saja, memangnya aku pejabat, jawab tabib dengan nada protes. Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar, aku akan mengambilkan obatnya, ucap Abu Nawas. Tidak berapa lama, Abu Nawas kembali menemui sang tabib palsu. Ini obatnya, silahkan diminum, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Aku tidak mau meminumnya Abu Nawas, ujar sang tabib. Loh, memangnya kenapa? Katanya pengen sembuh, ucap Abu Nawas. Ini kan perasaan air jeruk seperti kemarin, aku tidak mau, kata sang tabib menolak. Alhamdulillah, tanpa meminumnya pun kamu sudah sembuh. Sini, bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas lagi. Sudah sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas, protes sang tabib. Buktinya kamu masih ingat dengan obat yang kemarin aku berikan itu. Berarti sakit hilang ingatanmu sudah sembuh, jelas Abu Nawas. Untuk kedua kalinya rencana sang tabib palsu mengalami kegagalan. Mau tidak mau, ia harus memberikan uang kepada Abu Nawas. Kurang ajar, ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira, pikir sang tabib. Tidak terima dengan dua kegagalan yang dialami, tabib palsu itu berpikir keras untuk bisa mengalahkan Abu Nawas. Setelah merenung agak lama, akhirnya ia mendapat ide. Aku pasti berhasil, ungkap tabib merasa yakin. Kali ini ia berpura-pura buta. Si tabib berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setelah tiba, Abu Nawas sempat kaget dengan penuh rasa iba. Abu Nawas bertanya kepada sang tabib, apa yang menimpamu dan mengapa kamu bisa seperti ini? Si tabib palsu menjawab, tolonglah aku Abu Nawas, mataku tiba-tiba buta, sembuhkanlah aku, terangnya. Tabib itu kemudian dipersilakan masuk dan duduk di ruang pengobatan. Setelah mengapatinya dengan seksama, Abu Nawas akhirnya menyadari bahwa itu adalah tipuan. Namun Abu Nawas tidak pernah kehilangan akal. Ia punya cara lain untuk menghadapinya. Sepertinya penyakit kebutaanmu sudah sangat parah. Maafkan aku untuk kali ini, tidak mampu mengobatimu, ucap Abu Nawas berpura-pura sedih. Mendengar jawaban tersebut, sang tabib langsung kegirangan. Akhirnya bisa mengelabui Abu Nawas. Terus bagaimana ini Abu Nawas? Padahal aku berharap banyak kepadamu, kata sang tabib berpura-pura. Ya mau bagaimana lagi, aku tidak mungkin bisa menyembuhkanmu, jawab Abu Nawas. Kalau begitu aku dapat uang 1000 dinar dong, tanya tabib palsu itu penuh harap. Tentu saja kawan, aku tidak mungkin berdusta, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas masuk ke rumah untuk mengambilkan uang. Ini uang 1000 dinar untukmu, ucap Abu Nawas sambil memberikan uangnya. Tabib palsu itu dengan penuh kegirangan menerima uang tersebut. Tapi setelah uangnya dihitung, ia langsung murka. Hei Abu Nawas, kenapa hanya 10 dinar? Tegas sang tabib palsu dengan emosi. Dari mana kamu tahu kalau jumlahnya hanya 10 dinar? Tanya balik Abu Nawas. Uangnya memang ada 10, tapi pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Memangnya aku buta apa? Balas tabib tambah emosi. Alhamdulillah, sekarang kamu sudah sembuh, kata Abu Nawas sambil mengambil kembali uangnya. Maksudmu apa Abu Nawas? Kenapa uangnya diambil lagi? Tanya si tabib kebingungan. Loh, kamu kan sudah sembuh, sini bayar 100 dinar, pinta Abu Nawas. Sembuh apanya? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas, protes si tabib palsu. Bukankah kamu kesini katanya mengalami kebutaan? Tapi kamu bisa membedakan mana pecahan 1 dinar dan mana pecahan 100 dinar. Berarti matamu sudah bisa melihat, jelas Abu Nawas. Tabib palsu itu tidak bisa berkata apa-apa. Ia pun terpaksa memberikan 100 dinar kepada Abu Nawas dan pergi dengan perasaan kecewa. Aku kapok berurusan dengan Abu Nawas, ucap si tabib palsu. Sementara Abu Nawas berhasil mendapatkan kembali 300 dinarnya yang pernah diberikan kepada sang tabib palsu sewaktu sakit berobat.
Abu Nawas sembuhkan sakit cintanya sang pangeran. Dikisahkan, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara tersebut boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa menolong putra mahkota. Baginda Raja pun menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib atau dokter. Maka dari itu, ia tidak membawa peralatan apa-apa. Tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya, Abu Nawas tidak begitu mempedulikannya. Ia dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Dia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang. Beberapa saat kemudian setelah memeriksa keadaan pangeran, Abu Nawas malah meminta permintaan yang aneh. Ia berkata, "Saya membutuhkan seorang pria tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Permintaannya pun dikabulkan oleh kerajaan. Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Orang tua itu duduk di sebelah Abu Nawas untuk memenuhi permintaannya. "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa di bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja pun merasa terkejut dengan permintaan Abu Nawas. "Aku mengundang kamu ke sini bukan untuk bertamasya," kata raja. "Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia," jawab Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," sahut raja. "Maafkan hamba paduka yang mulia, kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," jelas Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi selama 2 hari. Saat kembali dari desa itu, ia menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu. Kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu?" raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis di desa sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" tanya raja. Ketika nama-nama desa di seluruh negeri ini disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras saat mendengar nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Tetapi sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada baginda, terang Abu Nawas. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu, sebab cinta itu buta, wahai raja. Bila tidak berusaha mengobati, maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Dan Abu Nawas benar,
Begitu mendengar persetujuan sang raja setelah dikawinkan dengan gadis desa tersebut, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang sangat indah.